wabarakatuh. Selamat pagi, sore, siang atau malam untuk Bapak penguji dan dosen penguji, Bapak atau Ibu yang terhormat, terutama Ibu Wayan yang selaku dosen pembimbing materi saya. Salam dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat bersama-sama untuk melaksanakan sidang simulasi aplikasi skripsi saya dengan lancar. Perkenalkan, saya Andika Riswantara dengan NPM 2021 4350 2067, mahasiswa program studi Teknik Informatika di Universitas Indraprasta PGRI. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Implementasi Data Mining dengan Metode Cummins untuk Mengembangkan Produk di PT Bumi Berkah Boga. Tujuan dari sidang simulasi ini adalah untuk memaparkan hasil perancangan dan implementasi aplikasi yang telah saya kembangkan, sekaligus menerima masukan, kritik, dan saran dari Bapak atau Ibu dosen penguji nantinya agar aplikasi ini dapat lebih optimal sebelum masuk ke tahap selanjutnya. Saya berharap paparan yang akan saya sampaikan dapat dipahami dan memberikan gambaran jelas mengenai proses, fitur, serta manfaat dari aplikasi yang saya buat. Demikian kata sambutan dari saya. Mohon izin untuk melakukan presentasi. Terima kasih atas perhatiannya Bapak atau Ibu. Untuk bahasa pemrograman yang saya pakai yaitu untuk database-nya saya menggunakan phpMyAdmin atau SAMPP MySQL. Lalu untuk user interface-nya saya menggunakan Java NetBeans. Lalu saya langsung saja ke aplikasinya. Saya menggunakan beberapa library di NetBeans-nya. Kita akan menjalankan aplikasinya terlebih dahulu. Ya, di awal utama kita sudah dapat loading bar di sini. Lalu kita ke halaman login yang dimana ada tulisan "Hai, selamat datang", logo dari instansi, lalu ada username sama password. Tentu saja untuk username sama password itu admin sama admin. Lalu di fitur passwordnya kita bisa melihat dan membuka dari bintang-bintang dari password ini bisa dilihat lagi, kurang lebih seperti itu untuk fitur dari halaman loginnya. Karena ini hanya satu arah, hanya admin saja. Lalu kita langsung ke halaman dashboard. Di halaman dashboard kita memerlukan beberapa kategori produk dan penjualan. Jadi kita di produk ini ada 9 kategori produk yang bisa ditambahkan produknya. Lalu untuk kategori tidak bisa dikurangi dikarenakan produk bahkan bisa bertambah tapi tidak bisa dikurang karena di pihak instansi untuk beberapa kategori ini adalah sifatnya tuh fatal dan fundamental. Jadi untuk kategori-kategori ini saya tidak bisa hapus karena memang tidak bisa dihapus dan malah akan bertambah. Contohnya saya akan menambah kategori minuman kemasan, contohnya ya, akan menyimpan sendiri dari datanya. Nah, akan kategori di sini akan bertambah minuman kemasan. Lalu kita bisa mencetak juga dari daftar kategori. Sebenarnya tidak terlalu penting karena kita hanya menambah fitur cetak untuk menyamakan, kurang lebih seperti ini. Nah, kita kalau misalnya menambah data kategorinya, jadi menyusun ke bawah dan fiturnya itu logo ini dan tanggal dan jabatan dari seorang orang di store tersebut.
seperti sama seperti halaman pertama, tapi bedanya tidak ada logo dan tidak ada nama dari instansi, masih sama jabatan, nama, dan hari dan tanggal seperti itu. Lalu untuk produknya, kita bisa melihat produk dan stoknya beserta harganya. Kita bisa menambah, menghapus, batal dan kita bisa mencetak. Contoh, kita akan menambah produk misalnya kopi susu manis contohnya kopi susu manisnya yang belum ada di produk tersebut. Contohnya coffee milk regal. Contohnya harga produknya misalnya diberitahu bahwa dengan ini harganya belum termasuk pajak, dan misalnya 29.292 rupiah, dan untuk perusahaan hanya bisa memberikan 500 stok. Dan lalu perusahaan memberi rating untuk minuman tersebut. Pertama-tama pasti akan memberikan 5 minuman dan akan menerima, dan beda lagi untuk feedback dari customernya. Kita bisa menyimpan dan data berhasil disimpan. Lalu kita lari ke produk lagi, dan datanya akan termasuk ke dalam sini. Coffee milk regal, kita sudah masuk ke data 76, dan kita apakah bisa dihapus? Tentu saja bisa. Lalu kita bisa menghapus datanya tersebut. Data berhasil dihapus dan minumannya sudah nggak ada. Kurang lebih seperti itu. Misalnya kita mau mencari green tea, kita juga bisa melihat fitur cari, yaitu fitur green tea. Fitur green tea misalnya sisa berapa gitu, kita bisa melihatnya di sini. Green tea stoknya ada 156 dan kategorinya itu 3. Kategorinya itu 3 atau apa? Teh dan minuman non kopi. Apa? Kurang lebih seperti itu. Dan kita bisa mencetak juga data minuman yang bisa dibilang list minumannya seperti ini. Nah, list minumannya itu per 8 baris. Lalu kita akan geser ke beberapa data, harga stok, dan sampai data ke 74 seperti itu. Lalu untuk penjualan, nah kita dapat list penjualan yang dimana data penjualan itu akan bisa dibilang otomatis terhubung ke data kasir, dan dimana akan terhubung ke misalnya tanggalnya, lalu total penjualannya, kuantiti penjualannya, lalu ada dan total harga yang keluar, maksudnya nominal harganya tentang penjualan tersebut. Nah, contoh saya akan menambah penjualan tadi, misalnya, dan ini sudah termasuk dalam list minumannya. Contoh, saya akan menambah penjualan butterscotch sea salt latte. Tanggalnya akan menambah tanggal, misalnya hari ini 20, tanggal 20, dan harganya sudah termasuk cantum. Misalnya saya menambah tiramisu latte, harganya sudah berbeda karena otomatis, dan kita tidak bisa kita tidak bisa memanipulasi harga, dan kuantitinya akan otomatis termasuk, dan kita misalnya kita mendapatkan 200 penjualan di tanggal 20. Nah, totalnya kan udah gak bisa kita isi, dan harganya, total harga dan nilai penjualan tidak bisa kita isi karena otomatis akan menambah, dan otomatis akan terus bertambah, dan jadi kuantiti sama harga akan terakumulasi. Dan ini data masih 69 atau sekitar sampai 70, karena kan data ini bisa ditambahkan sampai 500 bahkan 1000 data, dan saya yakin ini dapat bermanfaat bagi perusahaan.
daftar penjualan di sini. Lalu kita juga bisa menghapus, tadi kita sudah menyimpan dan kita juga bisa menghapus. Misalnya datanya coklat karamel ini, kita menghapus datanya, data berhasil dihapus dan berhasil dihapus. Lalu akan juga akan mengulang di sini jadi 55 penjualan dan otomatis akan berkurang. Misal contoh saya menghapus lagi, tadi kan 55, coba saya hapus lagi, kopi susu light terus, dan akan berkurang juga di dashboardnya. Jadi kita bisa menambah dan mengurang dari daftar penjualan tersebut. Lalu kita menuju ke clustering. Nah, clustering ini kita sudah ada perhitungan jarak C1, C2, C3, dan kita bisa membagi clusternya menjadi 3 cluster, cluster 0, cluster 1, cluster sama cluster 2. Nah, untuk cluster 0 itu sendiri adalah kategori yang dimana minumannya itu laku dan kelas harganya itu bisa dibilang harganya murah tapi lakunya cepat, kurang lebih seperti itu. Jadi cluster 0 itu adalah produk populer harga sedang, yang dimana harga sedangnya itu kurang lebih 27.000 dan jumlah terjualnya itu 677 unit dan ratingnya itu cukup tinggi, yaitu di angka 3,83 dan stabil untuk dijual banyak. Lalu untuk cluster 1, saya lihat cluster 1. Nah, ini di cluster 1 ini produknya premium, harganya tertinggi itu di harga 31.000 kurang lebih dan terjualnya 304 unit totalnya. Lalu untuk rating tingginya itu 4,51 bintang, 4,51, dan produknya premium, eksklusif dan disukai walaupun jarang dibeli. Nah, untuk lalu di cluster 2 itu produknya murah dan laris, atau harganya itu kurang lebih di sekitaran 20.000 atau di bawahnya. Lalu penjualnya tinggi dan rating tertingginya di rating 4,58 dan produk favoritnya itu pasarnya itu murah dan disukai oleh masyarakat atau orang-orang. Lalu kita akan mengkalkulasi clustering 1, 2, dan 3. Nah, untuk C1, C2, C3 itu apa? Yaitu centroid, yang dimana pada proses centroid ini dipilih secara acak dari data atau dengan metode clustering ini. Nah, jadi C1 ini adalah total pusat klaster pertama, klaster kedua, dan klaster 3. Habis itu setelah data dikumpulkan, posisi C2, C3 nya dihitung ulang berdasarkan rata-rata semua titik dalam klaster masing-masing. Proses ini pasti akan berulang karena sampai posisi sentral stabil dan tidak banyak berubah lagi. Jadi ini adalah titik pusatnya dari setiap klaster. Kita bisa kalkulasi dan nah, ini grafik elbow metodenya. Jadi dari kisaran harga 500, 400, 300, 200, 100. Nah, jumlah clusternya ada 10 dan ya. Dan ini, nah, kita bisa lihat di pie chartnya bahwa cluster 1 itu yang paling banyak laku, cluster 2 yang paling dikit, dan cluster 3 yang kurang lebih hampir sama dengan cluster 1. Lalu kita
Berikut iReportnya yang dimana hasil casting yang dimana 9 data ini adalah 9 minuman yang paling laku di perusahaan tersebut, dan seperti biasa nama dan jabatan, hari dan tanggal. Nah, kita bisa geser ke, ya ini langsung ke halaman keempat, halaman ketiga, halaman kedua, dan halaman yang pertama ini. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih untuk Ibu Pembimbing dan Pak Ibu Pembimbing atas perhatiannya dan memperhatikan simulasi aplikasi saya. Terima kasih. Selamat pagi, siang, atau sore, malam. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat, dan mohon pamit, permisi.